Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo intelektual muda, selamat datang di Jam Islami. Pada kali ini kita akan membahas mengenai tafsir dari salah satu surat pendek yang ada di Al-Quran. Lebih tepatnya kita akan membahas tafsir dari surat Al-Ikhlas. Sebagaimana kita ketahui bahwa surat Al-Ikhlas merupakan surat ke-112. Ia juga merupakan surat Makkiyah atau surat yang turun di Mekah serta memiliki 4 ayat. Arti dari surat Al-Ikhlas ini sendiri adalah memurnikan keesaan Allah. Hal ini ditegaskan seperti yang ada di dalam surat Al-Ikhlas. Berikut akan saya bacakan artiannya. Katakanlah, dialah Allah yang Maha Esa. Allah adalah Tuhan yang bergantung kepadanya segala sesuatu. Dia tidak beranak dan tidak pula diperanakkan, dan dia tidak ada seorang pun yang setara dengan dia. Seperti yang kita ketahui bahwasanya surat Al-Ikhlas sama dengan sepertiga Al-Quran, seperti yang disebutkan dalam beberapa riwayat yang sahih. Berikut salah satu riwayatnya. Bukhari berkata, telah menceritakan kepada kami Ismail, telah menceritakan kepadaku Malik dari Abdurrahman bin Abdullah bin Abdurrahman bin Abu Sosohah dari bapaknya Abu Sa'id bahwa seseorang lelaki mendengar seseorang membaca Qul huwallahu ahad secara berulang-ulang. Keesokan harinya ia datang kepada Nabi SAW seraya menyebutkan Qul huwallahu ahad. Lalu Nabi SAW bersabda, demi diriku yang berada di tangannya, sesungguhnya surat itu setara dengan sepertiga Al-Quran. Pada lafaz Qul huwallahu ahad atau katakanlah dialah Allah yang Maha Esa, lafaz ini lebih tepat kepada lafaz wahid, karena lafaz ini menambahkan kepada makna satu, bahwa tidak ada sesuatu pun selainnya yang bersamanya, bahwa tidak ada sesuatu pun yang serupa dengannya. Ungkapan ini pun berarti kepada keesaan wujud atau ahadiyatul wujud. Tidak ada hakikat kecuali hakikatnya. Tidak ada wujud yang hakiki kecuali wujudnya. Setiap wujud yang lain hanyalah bersumber dari wujud yang hakiki itu dan memperoleh hakikatnya dari hakikat zatiyah itu. Karena itulah ia adalah ahadiyatul fa'iliyah atau keesaan pelaku. Tidak ada pelaku sesuatu atau pada sesuatu selain dia di dalam wujud ini. Makna Allah Maha Esa adalah bahwa dialah Tuhan yang kepadanya segala sesuatu bergantung, tidak beranak dan tidak pula diperanakkan, dan tiada seorang pun yang serupa dengannya. Tetapi Al-Quran menyebutkan berbagai rincian yang memperkuat ketetapan dan menambah kejelasan, seperti pada lafaz Allahus Shomad, atau Allah adalah Tuhan yang bergantung kepadanya segala sesuatu. As-Shomad dalam pengertian bahasa adalah Tuhan yang menjadi tujuan yang tidak akan diputuskan suatu perkara kecuali dengan izinnya. Sedangkan Allah adalah Tuhan yang tiada Tuhan selainnya. Maka Dia Maha Esa dalam uluhiyahnya dan semuanya yang ada di dalam hambanya. Hanya Dia semata yang menjadi tujuan dan segala keperluan disampaikan kepadanya. Hanya Dia semata yang mengabulkan segala keperluan, dan Dialah yang memutuskan semua perkara dengan izinnya, tanpa ada seorang pun yang ikut memutuskan perkara bersamanya. Sifat ini terrealisasi karena keberadaannya yang Maha Tunggal lagi Maha Kuasa. Lalu pada kalimat lam yalid wa lam yulad atau tiada Tuhan beranak dan tiada diperanakkan, hakikat Allah bersifat tetap, abadi dan azali, tidak terpengaruhi oleh keadaan dan kondisi. Sifatnya adalah kesempurnaan yang mutlak dalam semua keadaan, sedangkan kelahiran adalah suatu pertumbuhan dan pengembangan yang ada dalam wujud yang baru sesudah kurang atau tidak ada. Hal ini merupakan mustahil bagi Allah. Lalu pada kalimat walam yakul lahu kufuwan ahad,
dan tidak ada seseorang pun yang setara dengan dia, yakni tidak ada seorang pun yang serupa atau sepadan dengannya, baik dalam hakikat wujud, hakikat perbuatan, maupun dalam hakikat siapa saja dan apa saja di antara sifat-sifat dzatiyahnya. Surat Al-Ikhlas ini merupakan peneguhan dan pengukuhan terhadap akidah tauhid Islam, sebagaimana seperti di dalam surat Al-Kafirun yang menafikan segala bentuk kesamaan atau pertemuan antara akidah tauhid dan akidah kemusyrikan. Masing-masing dari kedua surat ini mengemukakan hakikat tauhid dari satu sisi. Rasulullah SAW biasa memulai hari barunya dengan membaca kedua surat ini, yaitu Al-Ikhlas dan Al-Kafirun. Dengan membaca kedua surat ini pada sholat sunnah qobliyah subuh. Pembukaan hari baru dengan kedua surat ini memiliki makna dan tujuan tersendiri. Nah, intelektual muda, kurang lebih seperti itulah tafsir dari surat Al-Ikhlas yang dapat saya sampaikan. Sampai bertemu di jam Islami berikutnya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.